منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزال ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم بما سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: والثانية أن يكون البحث في الخلأ أحب إليك من أن يكون في الملأ. واسمع إني أذكرك هنا فائدة. اعلم أن السؤال من المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. Nah, di sini kita akan membahas perkara yang kedua yang menjadi nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah kepada muridnya, di mana nasihat yang pertama kita sudah sampaikan, yaitu jangan sekali-kali munadharah atau berdebat, karena dalam perdebatan itu penuh dengan banyak masalah. Bahkan dengan debat justru kita bukan menemukan jawaban, yang ada adalah kita menambah permusuhan. Kecuali debatnya itu adalah untuk menyampaikan yang hak kepada orang yang gak faham.
Jadi selama ini dia cuma ikut-ikutan aliran tertentu ataupun faham tertentu. Dia nanya meskipun pertanyaannya itu bagi kita mungkin bagi kita itu kalau bahasa kasarnya songong lah. Cuman di sini kita perlu menjawab supaya dia mendapatkan pencerahan. Nah, di sini kita harus jawab. Nah, dalam hal ini diperbolehkan debat kata Imam Ghazali untuk menyampaikan yang hak. Cuman kalau debat di sini hanya ingin menunjukkan keilmuan kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, jangan sekali-kali kita berdebat dengan tujuan itu. Kenapa? Karena yang ada bukan menghasilkan kebaikan, justru menghasilkan keburukan. Keburukan kepada diri sendiri, muncul nanti sifat yang namanya takabur, sifat hasud, dengki, sifat apa lagi? Ria dan lain sebagainya. Dan dari orang lain yang akan muncul yang negatif yaitu permusuhan. Nah, yang kayak gini jangan. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun bentuknya, bahkan dalam urusan menyampaikan yang hak dalam perdebatan, semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada hal yang lain kecuali karena Allah. Kalau semua karena Allah, boleh kita ini berdebat. Tujuan debatnya bukan ingin menunjukkan kecerdasan, tapi ingin menyampaikan yang benar. Karena kan banyak orang kalau kita nggak jelasin nih nggak paham. Seperti kan dari tahun ke tahun walaupun terulang terus masuk bulan Maulid teriak lagi Maulid bid'ah. Di mana-mana orang bikin nanti yang namanya Isra wal Mi'raj, di mana-mana orang teriak bid'ah lagi. Itu tiap tahun. Apakah kita diam masa bodoh? Ya harus dijelasin ke orang yang nggak paham. Sedangkan sebenarnya banyak riwayat sahih. Bahkan saya baru dapat riwayat dijelaskan oleh Al-Imam Asyuti dan dikatakan bahwa riwayatnya itu sahih. Bahwasanya penduduk-penduduk Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka merencanakan acara untuk menunjukkan nikmat Allah kepada mereka dengan masuknya Islam ke Madinah, sekaligus nanti Rasulullah akan datang kepada mereka. Ini Nabi belum nyampe, wala izin kepada Nabi, dan Nabi nggak tahu. Penduduk Madinah sudah bikin perayaan bersyukur kepada Allah karena Nabi akan datang ke mereka. Dan itu perayaannya itu sampai motong kambing dan dikasih makan untuk yang hadir. Apa bedanya dengan Maulid? Maulid itu kan kita merayakan kedatangan Nabi kepada kita. Bagaimana Rasul membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gembira, bikin salawat bersama-sama, sekaligus ada yang namanya sedekah makan, sekaligus ada ceramah, kurang lebih sama dan dalilnya banyak. Nah, ini perlu kita jelasin. Kalau kita nggak jelasin, mereka nggak paham. Tapi dianggap bahwa gurunya yang paling benar. Nah, itu masalahnya tuh. Gurunya paling benar, gurunya paling hebat, dan ketika kita bilang saya nggak tahu, kita ngikutin ulama-ulama saja, yang ada kita semakin dianggap bodoh, mereka ngerasa lebih pintar. Dalam hal ini harus disampaikan biar mereka paham. Cuman kalau debat kita hanya ingin nunjukin saya lebih alim daripada dia, biar dia tahu bahwa saya lebih berilmu, saya lebih menguasai ilmu agama, tujuannya begitu, ya jangan debat. Yang ada bukan akan tercapai titik di mana itu kesepakatan, tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan. Yang ada nggak hal itu terjadi, tapi yang terjadi permusuhan antara kita. Karena tujuannya apa? Kagak baik. Nah, kemudian yang kedua, an yakunal bahth fil khala'i ahabbu ilaika min an yakuna fil mala'. Dikatakan oleh Imam Ghazali, nasihat yang kedua kepadamu wahai muridku, an yakunal bahth, agar pembahasan suatu masalah ketika ditanya sama orang nanya banyak permasalahan, atau orang tiba-tiba ngajak kita debat. Nah, kita lebih senang itu ngoreksi ataupun menjawab itu pertanyaan, maupun kita dialog, kita lebih senang di tempat yang tertutup daripada yang terbuka. Jadi dia berharap saya bisa ngejelasin, bisa ngebimbing, bisa nasehatin, bukan di depan banyak orang, tapi kalau bisa kagak ada orang. Itu harus kita tanam di hati.
Karena banyak zaman sekarang itu gimana caranya ketika debat menyampaikan nasihat biar orang lain tahu. Apa tujuan orang lain tahu? Biar mereka tahu bahwa saya orang alim. Biar mereka tahu saya orang cerdas. Biar mereka tahu saya ini adalah orang yang terpelajar. Itu udah gak bener niatnya begitu. Kayak sekarang yang bilang banyak YouTube. Banyak YouTuber itu anak-anak muda yang baru lulus pesantren. Nguasain berapa kitab, bikin YouTube hanya ngeritik ulama-ulama. Kiai ini ngomong apa, salah sedikit, dikritik sama dia. Habaib ini ngomong apa, menurut dia salah, dikritik sama dia pakai kitab. Nah itu udah gak bener itu. Tujuan ente apa ngeritik begitu? Nyari duit, ya silahkan, jangan pakai cara kitab. Jadi gilatul adab, jadi gak sopan dengan ulama-ulama yang lebih senior daripada kita. Kita boleh beda pendapat dengan ulama yang lain, tapi bukan berarti kita ngeritik dia. Mungkin ada kiai bilang, ini nggak boleh. Emang ada pendapat ulama bilang nggak boleh. Cuman dia dalam kitab yang dibawa amannya anak muda, bahwa banyak ulama yang bilang boleh. Itu kan pendapat yang lain. Bukan itu bikin YouTube ngeritik tuh kiai. Kiai juga punya pendapat yang diikuti. Nah itu yang namanya sopan santun. Ketika kita ini diajak dialog, ditanya, apalagi pertanyaannya sensitif. Ketika kita ngajarnya, ada orang nanyanya itu sensitif, berkaitan dengan pribadi dia. Dan kalau kita beberkan penjawaban di hadapan dia dan hadapan yang lain, walaupun solusi dapat, yang ada nih orang malu gara-gara jawaban gurunya. Nah dalam hal ini sebaiknya kita jelasin tidak ada orang. Bahasa mungkin habis ta'lim kita panggil sini, anak kasih jawaban. Tadi kalau anak jawab depan yang lain, walaupun ada jawabannya tapi nggak bagus, takutnya ente malu, maka lebih baik anak jawab empat mata aja, harusnya seperti itu. Jadi maksud Imam Ghazali dari poin yang kedua, ketika anda menyampaikan sesuatu lihat situasi, pantas nggak saya sampaikan di depan banyak orang? Kalau nggak pantas sebaiknya gak ada orang. Nah itulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menyampaikan nasihat melihat keadaan yang saya pernah ceritakan, Nabi dengan sahabat makan, salah satu sahabat yang hadir buang angin, tapi Nabi bilang, siapa yang ikut makan bersama kami ambil wudhu lagi karena kami akan sholat. Padahal yang batal cuman satu. Nah kenapa Nabi begitu? Kenapa nggak langsung aja dipanggil tuh orang? Nabi jaga perasaan dia. Nah itu namanya kita lebih senang menyampaikan sesuatu, orang lain kagak tahu. Di situ dalam hal ini lihat situasi lagi. Kalau pertanyaannya bagus, dengan kita jawab yang lain juga dapat ilmu, ya jawab di situ. Cuman kalau pertanyaannya sensitif, lebih baik dikasih jawaban nanti ketika kagak ada orang. Itu maksudnya. An yakuna al-bahath fil khala'i ahabbu ilaika min an yakuna fil mala'i. Maka poin yang kedua, kamu harus memiliki sifat di mana ketika menyampaikan yang hak kamu lebih senang di tempat yang tertutup, orang lain enggak tahu. Min an yakuna fil mala'i, lebih senang kamu di tempat tertutup daripada tempat di mana orang lain mendengar jawaban kita. Kenapa? Khawatir timbul ria. Niatnya baik, akhirnya karena orang muji, masya Allah alim ente, timbul ria. Niat kita baik, justru pahalanya kagak dapat karena dipuji orang lain. Maka itu poin harus kita tanam. Intinya kembali lagi, lihat pertanyaannya apa, jawabannya ada maslahat atau tidak. Kalau enggak, lebih baik jawab nanti, jangan di depan yang lain. Wasma inni udzakiruka huna faidah, dan dengarkanlah kata Imam Ghazali, saya ingin menyampaikan suatu faedah kepada kamu yang berkaitan dengan tadi poin masalah kalau kita jawab lebih baik di tempat yang tertutup. I'lam anna su'al minal mushkilat ardin maradil qalb. Ketahuilah bahwa pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepadamu itu seperti orang yang kena penyakit jantung. Ini umpama. Ini perumpamaan dari Imam Ghazali. Orang ketika datang ke kita nanya, itu seperti orang yang kena penyakit jantung.
dia butuh diobatin. Orang nanya berarti berharap ada jawaban karena dia nggak tahu. Walaupun nanti kita akan sampaikan, ada orang nanya nyari jawaban, ada orang nanya cuman apa? Ngetes, ada orang nanya mencari pembenaran. Macam-macam orang nanya tuh. Nggak semua orang nanya pengen dapat jawaban. Tapi saya ingatkan berkali-kali, kalau nanya ngetes seorang guru, seorang ulama, itu termasuk gillatul adab. Nggak sopan itu. Mau ngetes sejauh mana nih ilmunya nih orang nih? Gue tes deh, gue tanya. Tujuannya ngetes, itu termasuk apa? Termasuk su'ul adab. Kurang ajar itu. Ilmunya bermanfaat, nggak akan bermanfaat. Karena tujuannya kagak baik. Kalau nanya berharap jawaban, bagus. Itu tandanya Anda punya penyakit yang ingin diobati. Ka'arudhin maradil qalbi ila tabib. Itu seperti orang yang punya penyakit jantung yang datang ke dokter minta disembuhkan. Wal jawabu lahu sa'yin li islah maradihi. Dan ketika kamu menjawab pertanyaan orang tersebut, itu bagaikan Anda memberikan obat untuk penyakit jantungnya. Makanya ketika kita didatengin sama pasien, nih dokter ya, kalau datangin sama pasien, tuh dokter biasanya ngelihat karakter sifat tuh pasien. Dokter kan punya keahlian tuh ya, dengan sorotan mata, cara pasien bicara, itu dokter merhatiin. Oh, ini orang kalau gue kasih tahu yang ada dia panik, bukan sembuh malah tambah sakit. Dia tahu tuh dokter biasanya kalau pengalaman ya, bukan dokter baru lulus. Yang udah pengalaman biasanya tahu. Cuman ini orangnya tenang nih, gue jelasin penyakitnya apa, biasa ini orang bakal terima-terima aja. Dan orangnya semangat untuk sembuh. Nah di situ dokter pasti ngasih jawaban sesuai dengan karakter itu orang. Ketika tuh orang bisa menerima, pasti langsung dijawab ke dia. Ketika dia yakin nih pasien yang ada panik semakin sakit, biasanya keluarganya yang dipanggil. Panggil keluarga ente. Kenapa? Enggak mau ngasih resep, ente tunggu di luar deh. Biasanya begitu tuh dokter tuh. Padahal lagi mau disampaikan bahwa ente punya keluarga sakitnya ini. Kalau anak sampein, dia nggak bakal terima yang ada. Yang ada semakin drop. Makanya anak sampein ke ente sebagai keluarga, ini obat kasih, jangan kasih tahu dia penyakit dia apaan. Biar dia lebih semangat untuk sembuh. Nah dokter begitu karakternya sama. Ulama ketika dapat pertanyaan, dia lihat pertanyaannya itu seperti apa. Pantas dijawab depan orang banyak atau lebih baik apa? Lebih baik empat mata aja. Dia kan bisa lihat tuh dari segi pertanyaan. Ini pertanyaan penuh dengan aib. Tahu aib gak? Kalau gue kasih jawaban pantas sampai kagak? Ini buka rahasia dia atau kagak? Kalau saya jawab dengan begini, apakah ini ilmu buat yang lain atau kagak? Tuh ulama harus cerdas ketika menjawab. Bukan seenak jidat yang ngasih jawaban di depan banyak orang. Jangan-jangan jawabannya bukan ngasih jawaban doang, tapi buka aib orang tersebut. Sama kayak dokter harus punya apa? Punya apa namanya? Apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Dia harus ngelihat situasi lah bahasanya, ngelihat situasi, pantas atau tidaknya. Wa'lam annal jahilin al-marda qulubuhum wal ulama al-atibba. Ketahuilah bahwa orang-orang yang bodoh yang tidak faham apa-apa, mereka itu punya penyakit hati. Sedangkan penyembuh daripada penyakit hati mereka itu adalah para ulama. Jadi dia datang, dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya nggak ngerti sholat yang benar. Gimana cara sholat yang benar? Kita obatin. Karena itu kan penyakit. Maksudnya penyakit apa? Penyakit batin. Kalau dia punya ibadah kagak diterima, gimana urusannya? Nah si ulama ini sebagai penyembuh. Makanya seorang ulama jangan pernah putus asa maupun ngerasa tertekan ketika ditanya oleh orang yang ingin dapat jawaban. Ini kadang-kadang kan ada ulama ketika ditanya, udah cukup lah, nanya banyak banget sih lo. Kagak. Namanya orang sakit harus diobatin, dan itu tugasnya ulama. Makanya disebutkan oleh para salaf kita, ulama itu adalah apa? Pelayan umat.
Gimana caranya mereka ngelayanin umat biar mereka dapat dapat obat yang sesuai dengan penyakitnya. Dan setiap orang nanyakan sesuai dengan dia punya keilmuan. Saya nggak ngerti ini, dia nanya ini. Ya seperti orang yang sakit, ketika sakit perut dia nanya masalah sakit perut sama dokter. Ketika ngerasa pusing dia nanya tentang apa? Sakit kepalanya. Nggak mungkin pertanyaannya sama, pasti berbeda. Di situ dokter harus ngobatin, ulama juga sama. Jangan kayak dokter sekarang pasien datang, dok saya sakit ini, udah deh diam deh, ini obatinnya, pulang sono. Kan nggak mungkin. Dokter dengerin, apalagi ngerasain ini, udah rebahan, gua mau periksa. Kenapa? Harus teliti, jangan sampai obatnya salah. Lah, ulama juga harusnya begitu. Ketika orang datang, Ustaz saya mau nanya ini, ya udah nanya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Padahal banyak pertanyaan, tampung dulu. Nggak bisa dijawab semua, bisa dijawab sebagian yang lain jawab nanti di pertemuan yang akan apa? Yang akan datang. Obatin, karena orang awam itu butuh obat. Jangan seperti banyak majelis zaman sekarang, ta'lim, Fatihah, kelar. Orang nggak boleh nanya. Kasihan. Mereka itu banyak pertanyaan yang ingin diungkapkan, tapi nggak dikasih apa? Kesempatan. Gimana coba? Seperti dokter ngejelasin ke orang awam nih. Nah, kayak seminar bahasanya. Nih, kalau ada penyakit ini begini-begini, kalau penyakit ini begini-begini obatnya. Udah. Yang hadir nggak boleh nanya. Padahal ada orang yang hadir punya penyakit yang berbeda, pengen tahu obatnya, nggak boleh nanya. Udah. Itu obat yang tadi 2 penyakit doang. Kan kasihan. Mereka berhak untuk bertanya supaya dapat jawaban, dan itu tugasnya ulama. Makanya saya bilang kalau kita ngajar ilmu kayak fikih di pesantren atau majelis ilmu, jamaahnya dia juga. Nah itu boleh kita agak keras sedikit. Lo tanya sesuai dengan apa yang kita bahas. Lo nanya di luar ini gua nggak bakal jawab karena bukan sesuai yang kita bahas. Itu berhak dia begitu, biar ilmunya nggak kecampur-campur. Nanti ketika bahas sirah, dia nanya soal sirah. Belajar nahu, dia nanya soal nahu. Jangan acak-acak. Itu kalau majelis ilmu atau pesantren yang jamaahnya dia juga. Lah kalau ada tempat umum nggak bisa kita begitu. Bapak-bapak kalau nanya sesuai dengan apa yang saya bahas ya, di luar itu saya nggak bakal jawab. Lah kasihan orang awam. Kasihan orang awam. Mereka berhak untuk apa? Untuk nanya, kasih kebebasan kepada mereka. Ini akhir zaman, bukan kayak zaman dulu. Ini akhir zaman. Orang zaman dulu tuh seorang murid disiram pakai air kobokan sama gurunya nggak bakal marah. Malah nganggapnya itu keberkahan buat dia. Gurunya perhatian, makanya marah sama dia. Orang dulu begitu. Orang sekarang ada sedikit dibentak sama guru juga nggak bakal ngaji lagi. Sakit hati aneh. Sama siapa sakit hati? Itu sama ustadz. Sakit hati sama ustadznya. Kan gila ya. Dan berharap dapat keberkahan dalam hidupnya. Nggak akan. Apa bedanya kalau di zaman Rasul terus ngomong sama Nabi, sakit hati sama Nabi? Ya kurang lebih begitu. Nggak ada pantas-pantasnya kan? Sakit hati sama orang tua nggak pantas gitu. Walaupun ada orang tua yang durhaka sama anak, lah ada, bukan nggak ada. Ada hukumnya, lah ada di hari kiamat, bukan kagak ada. Cuman haknya orang tua lebih tinggi daripada haknya anak. Sehingga yang dibahas sama agama itu hak-hak orang tua. Ridhallah fi ridhal walidain, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Tapi apakah orang tua bisa berdosa kepada anaknya? Bisa. Nanti bilang nggak ada dosa. Ya ada dosa orang tua ke anak. Cuman itu nggak dibahas, kenapa? Karena hak orang tua lebih besar dibandingkan hak seorang anak. Nah itu harus kita pahami. Nggak boleh apa? Nggak boleh kita ingkari atau nggak ngasih jawaban yang tepat. Nah, kemudian dikatakan di sini, wa'lam annal jahilin al marda qulubuhum wal ulama al atibba. Jadi orang-orang jahil hati mereka itu sakit, dokternya adalah para ulama. Wal alim naqis la yuhsin al mu'alajah. Seorang ulama yang minim ilmu, mereka nggak akan mampu untuk mengobati penyakit pasiennya. Maksudnya penyakit muridnya. Dia baru yang Anda bilang, banyak ulama kerbitan kan zaman sekarang, bisa baca ratib, baca tahlil, udah ustadz. Ngaji di mana? Nggak pernah ngaji sih. Dia cuma di pabrik.
Terus kok bisa jadi ustadz? Ya itu tadi, mimpi ratib sama tahlil. Nah ketika orang kayak gini ditanya sama orang awam, karena dia dapat gelar ustadz, Ustadz ini gimana? Oh itu jawabannya ini, udah ngawur jawabannya, padahal dia nggak punya ilmu. Yang ada tuh orang nanya dapat obat, apa justru tambah sakit? Tambah sakit. Maksudnya apa yang Ghazali sini? Ente harus menyampaikan suatu jawaban itu sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kalau ente nggak tahu, bilang wallahu a'lam. Jangan pernah kita paksakan untuk menjawab. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, itu pernah diajukan kepada beliau 40 pertanyaan. Ada yang bilang 70 pertanyaan. Yang dijawab hanya beberapa pertanyaan, sisanya wallahu a'lam. Akhirnya jadi gaduh di orang awam. Ini gimana dia, katanya ulama besar, katanya guru Imam Syafi'i, katanya jadi rame. Sampai ke telinga dia, kata beliau, emang seorang ulama harus bisa ngejawab semua pertanyaan? Ulama tetap dia manusia biasa. Ada yang dia tahu, ada yang dia tidak tahu. Dan sebaik-baiknya ulama, yang dia tidak ketahui, dia bilang wallahu a'lam. Gak semua harus dijawab. Kalau saya jawab dan saya jawab ngasal, sehingga Anda amalkan, dan itu salah, yang tanggung jawab siapa di akhirat? Saya, karena saya ngasih jawaban. Nah, jadi jangan pernah malu bilang wallahu a'lam yang kita nggak tahu. Zaman sekarang siapa aja ngejawab. Apalagi kalau nonton ustadz di TV. Wah, Masya Allah dah. Nggak tahu deh. Ya, kita harus nonton sih beneran lulus pesantren dia. Cuman pernah ada pertanyaan begini. Ini di TV saya lihat ya. Saya nggak mau sebutin siapa orangnya. Ibu-ibu nanya, Ustadz, saya punya anak kerja di bank. Dia bagian yang langsung berhadapan dengan nasabah. Dan dia lebih sering itu menawarkan yang namanya kartu kredit, menawarkan pinjaman. Itu gimana, termasuk dia dapat dosa riba gak? Ini Ustadz bilang, iya sih emang dapat dosa riba, karena dia langsung apa? Langsung turun tangan untuk menawarkan yang namanya apa? Pinjaman maupun kartu kredit. Dia dapat dosa, cuman pertahanin aja dulu kerja di situ sampai dapat kerjaan yang lain. Ini ustadz macam apa jawab begitu? Jadi seolah-olah bilang begini, Pak Ustadz, itu api, anak saya duduk di api, kebakar sih. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa sih, tunggu aja dulu di situ sampai ada air. Harusnya apa? Keluar Bu, itu dosa. Sekecil-kecilnya dosa riba seperti seorang anak melakukan hubungan suami istri dengan ibu kandungnya. Dan seorang anak melakukan hubungan suami istri dengan ibu kandungnya, itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Berarti kan riba itu dosanya kayak gimana tuh? Jadi sarannya gimana Ustadz? Ya keluar. Terus kerja apa? Minta sama Allah. Nggak mungkin nggak ada kerjaan yang baik. Pasti ada. Kalau di mana-mana kerjaan semua haram, kiamat berarti. Lah nggak ada orang berbuat baik lagi kan? Semuanya haram. Lah kiamat. Kiamat belum terjadi, berarti masih ada sumber yang halal. Itu jawaban yang cerdas. Ini kagak. Jadi saran saya, anak ibu di situ dulu sampai dapat kerjaan baru keluar. Lah kalau di mampus di situ gimana? Ini di TV loh, dinonton sama semua orang. Belum lagi yang heboh di TV, ada seorang ustadz ngomong, di salah satu kenikmatan terbesar di surga itu adalah apa? Seks. Pantas apa kagak jawab begitu? Macam-macam deh. Kenapa? Itu Anda bilang ilmu nggak memadai, tapi dia mau jawab semua pertanyaan. Qori ngerti, qiraah sab'ah dia kuasain, ilmu fikih nggak kuasain, jangan sok-sokan. Udah lo tilawah aja deh, ilmu fikih bukan urusan lo. Jangan sok ngerti semuanya. Yang ada orang awam dikasih jawaban yang kagak pantas, nggak bener malah. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Wal alimun naqis la yuhsin al mu'alajah wal alimul kamil. Adapun ulama yang sempurna, maksudnya ulama yang nguasain ilmu, la yu'alij kullu maridin, dia pun tidak akan mampu mengobati seluruh penyakit kecuali penyakit yang bisa dia sembuhkan saja.
Kalau orang alim yang kurang, maksudnya nggak memadai ilmunya, pas-pasan, cuma ngaji doang berapa kali, tiba-tiba jadi ustadz, dia nggak akan mampu mengobati murid ketika mereka ngasih pertanyaan. Sedangkan ulama yang nguasain ilmu agama saja, dia nggak akan mampu ngobatin seluruh penyakit muridnya, kecuali yang dia yang dia kuasai doang. Artinya apa? Yang kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu. Yang tahu kita sampaikan. Makanya apa kata Abdullah Ibnul Abbas radhiyallahu taala anhu arda, beliau ini pernah ditanya Abdullah bin Abbas, pertanyaannya apa? Mereka nanya, bima adraktal ilma, wahai Abdullah bin Abbas, dengan cara apa kamu dapat ilmu yang luar biasa? Sampai Nabi mendoakan khusus untuk Abdullah bin Abbas untuk dia memahami ilmu, bahkan dia itu menguasai ta'wil Al-Quran. Faqihuhu fiddin, kasih dia pemahaman agama dan kasih dia kemampuan untuk mentakwil dan menerangkan isi Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Kata beliau, saya dapat ilmu itu karena 3 hal. Yang pertama, bilisanin saul. Saya punya mulut nih selalu bertanya. Yang saya nggak tahu saya tanya. Makanya kan ada pepatah as-su'al nisful jawab. Pertanyaan itu adalah separuh daripada jawaban. Malu bertanya sesat di jalan. Orang dari kampung, pelosok, pelosok Sumatera atau Kalimantan atau Jawa lah. Dia nggak pernah tahu daerah-daerah apa. Kota, datang ke Jakarta, sekali datang ke Jakarta, turun dari bis, dia mau alamat tertentu untuk nemuin saudaranya. Dan dia nggak tahu jalan sama sekali. Tahu Jakarta, gang banyak, lampu merah di mana-mana. Kita kasih tahu, udahlah kita nanya jalannya kemana, nggak usah. Kita cari aja sampai ketemu. Ya insya Allah sampai seminggu di situ nggak ketemu. Malu bertanya sesat apa? Di jalan. Sama dalam ilmu agama sama. Yang kita nggak tahu kita tanya, nggak usah malu. Ini pertanyaannya kira-kira terlalu cetek kan ya? Jangan-jangan teman yang lain ngatain malah. Nggak usah malu, tanya. Ente dapat jawaban, ente yang dapat ilmu, orang lain pun yang ngatain kita nggak masalah. Yang penting apa yang ada di benak saya sudah terjawab. Bilisanin saul, wa qalbin aqul, dan juga saya memiliki hati yang banyak berpikir. Itu yang kedua. Hati banyak berpikir. Maksudnya apa? Ketika dikasih masukan saya terima. Ketika saya dikatakan salah, saya ngakuin kesalahan saya. Itu maksudnya. Hati selalu apa? Punya hati yang banyak berpikir. Maksudnya menerima nasihat ketika dinasehatin ataupun ketika dikasih masukan. Abdullah bin Abbas nerima. Nggak pernah dia itu berontak. Kalau dia ngerasa emang dia salah, dia akuin salah. Ketika dia ngerasa nggak berilmu, dikasih ilmu, diterima ilmunya. Nah itu Abdullah bin Abbas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wakafin badul. Dan saya ini adalah sering memberi. Itu 3 cara untuk dapat ilmu menurut Abdullah bin Abbas. 1, sering nanya. Kedua, nerima masukan. Maksudnya hati berpikir nerima masukan. Dikritik terima. Yang kita nggak tahu dikasih tahu, kita mengiyakan. Jangan sok tahu. Kemudian yang ketiga, wakafin badul, selalu bersedekah. Baru ilmunya bermanfaat. Jadilah Abdullah bin Abbas. Bal yu'alij man yarju fihi qubul al-mu'alajati was-salah. Bahkan orang alim yang menguasai ilmu, dia tidak akan mampu mengobati seluruh penyakit muridnya kecuali yang ia kuasai. Kalau nggak nguasain ilmu, sok ngejawab apa nasib itu orang. Kayak zaman sekarang kan banyak ustadz kerbitan yang bilang ngaji kagak, nyantri kagak, jadi ustadz. Kenapa jadi ustadz? Mimpin tahlil, mimpin maulid, ketika pidato cakep. Kan banyak. Yang Anda bilang kan udah sering kita ulang-ulang, yang seorang anak muda kalau dakwah itu di kalangan anak muda lah, pakai kupluk lah dengan gaya anak muda bahasanya. Emang nggak apa-apa, silakan aja. Cuman apa salahnya nunjukin sunnah Rasulullah?
biar saya diterima sama masyarakat. Diterima masyarakat nggak harus ngikutin gaya orang-orang barat. Ya udah nggak apa-apa, yang penting tujuan dia dakwah. Pesantren enggak. Dia anak muda diterima kalau ceramah, kalau di pidato. Udah di situ kepleset mulutnya. Dia bilang Rasul dulu sesat, tiba-tiba Allah kasih petunjuk. Dulunya sesat dia. Apa dalilnya? Wa wajadaka dhalan fahada. Itu dalam surat Wadduha. Arti dhalan di sini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang bilang ketika Nabi kecil dirawat sama Sayyidina Halimatus Sa'diyah, ketika mau dikembalikan ke Mekah, Sayyidina Halimatus Sa'diyah lupa jalan ke Mekah. Karena mungkin lagi badai pasir atau gimana. Jadi petunjuk ke Mekah itu bingung deh. Allah kasih petunjuk untuk sampai ke Mekah. Ada riwayat Nabi pernah main sampai keluar dari Mekah. Mau balik agak ngerti. Allah bimbing biar balik ke Mekah. Macam-macam tafsir ulama. Nggak ada ulama tafsir bilang dulunya Nabi itu sesat. Nah udah dipanggil sama ulama. Lo kenapa ngomong begitu pas ceramah? Maaf, saya baca di Google. Gitu jawabannya. Jadi Ustadz Google dia. Cuman di kalangan anak muda diterima karena gayanya apa? Gaya anak muda, tapi yang disampaikan menyesatkan. Coba itu anak muda terima tuh omongan. Di otak mereka, oh dulu Rasul itu sesat. Oh berarti beneran Nabi Isa berarti ya? Dari bayi aja sudah bisa apa? Bicara agama yang benar, agama Nabi Isa, agama Rasul nggak beres ya. Orang murtad banyak gara-gara dia nanti. Itulah yang kita nggak tahu bilang nggak tahu. Ustadz, gue bukan ustadz. Tapi kan antum bisa mimpin tahlil bukan berarti ustadz. Bisa baca maulid, belum tentu ustadz, cuma bisa doang. Apa yang susah sih? Baca maulid berkali-kali juga bisa. Bisa baca, jelasin. Karena Nabi bilang orang alim yang alim benar aja nggak bisa ngejawab semua pertanyaan. Apalagi orang yang cuma ilmunya sedikit. Jadi maksud Imam Ghazali, jawablah sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa ketika menjawab, lihat situasi. Pantas gak dijawab depan orang banyak? Gak pantas jawabnya berdua aja, 4 mata. Kalau pantas jawab di depan banyak. Kemudian ketika menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang bisa kita jawab, yang gak bisa bilang wallahu a'lam. Itu nasihat Imam Ghazali ke muridnya. Ini juga nasihat buat kita semua. Jangan mentang-mentang ngaji di kampung, banyak orang nggak ngaji ngerasa diri kita orang alim. Si Ano nanya kita jawab, padahal ngasal semua. Itu berbahaya ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita, biar ilmu kita bermanfaat. Ingat kata wallahu alam tidak menunjukkan kalau kita itu nggak punya ilmu. Justru Anda berilmu. Anda tanda berilmu itu ketika ditanya yang nggak tahu bilang wallahu, jangan dijawab semuanya. Ada salah jawab ngawur gitu. Kayak dulu ada ustadz juga, udah meninggal ustadznya. Dia ngisi kalau menjelang maghrib apa namanya itu? Di bulan Ramadan. Ultum. Ya bahasanya kuliah lah, ngisi kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Lagi ngisi kuliah begitu, salah satu mahasiswa nanya soal zakat emas dan perak. Emang nih Ustadz mungkin nggak nguasain ilmu begituan, dia nguasain ilmu pidato. Dia tanya, ngawur jawabannya, dan Anda dengar langsung lagi nonton di TV juga itu. Oh itu emas dan perak zakatnya begini-begini, wah ngawur amat, dijawab lagi sama dia. Jangan-jangan di antara mahasiswa yang hadir ada yang pernah nyantri, diketawain iya itu. Yang nggak tahu bilang nggak tahu. Nanti saya kaji lagi, saya takut salah bicara atau salah ngejawab. Insya Allah tetap saya jawab. Walaupun mungkin saya nggak bisa ke sini, saya akan jawab dari Instagram saya, tinggal dibuka. Atau nanti di YouTube saya akan sampaikan jawaban. Kan cakep. Nggak usah kita nyampein yang kita nggak tahu. Ini poin kedua dari Imam Ghazali. Insya Allah kita akan teruskan lagi ke poin-poin yang berikutnya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, seperti biasa kita kasih waktu untuk bertanya. Fadhalu. Ada yang bertanya? Fadhal. Waalaikumsalam.
istri basah suaminya seperti pada zaman sekarang. Istri apa? Yang di masa zaman Nabi, apa ada istri basah suaminya seperti pada zaman sekarang? Pasah apaan tuh? Biasanya pasah. Oke, sambil nunggu dia nanya lagi, ngetik ada pertanyaan yang lain. Fadhal, mau nanya? Ya. Waalaikumsalam. Pakai cincin? Cincin nikah. Boleh gak ngambil wudu? Nah, sebenarnya masalah cincin, mau itu cincin nikah, bukan cincin nikah, selama bukan emas ya, kita bahas laki-laki nggak boleh pakai emas, haram. Emas yang murni. Kalau cincin cuman ada campuran disepuh dengan emas, itu tergantung. Kalau seandainya diletakkan di api, emasnya itu bisa terpisah dari cincinnya, itu termasuk haram. Cuman saking sedikitnya, cuman buat sepuhan doang, dipanasin tuh nggak ada emas yang luntur, masih boleh. Tapi sebaiknya jangan. Ya, cuman kalau perak sunnah. Nah, kalau wudu pakai cincin boleh nggak? Tergantung. Yang penting Anda pakai cincin nggak terlalu ketat. Ketika basuh tangan yang kanan yang ada cincinnya diputer-puter kalau nggak mau dicopot. Jadi pas kita basuh tangan nih, lagi wudu, kan wajib kan bermasalah cincin kan pas basuh tangan, bukan basuh muka. Basuh muka nggak bermasalah, basuh tangan nggak mau dicopot nih cincin, boleh nggak? Boleh, tapi diputer pas lagi dibasuh, diputer-puter. Kenapa diputer? Biar airnya masuk, jadi nggak apa-apa. Yang penting diputer-puter supaya seluruh tuh jari kena air. Kalau nggak bisa dicopot atau nggak mau dicopot, tapi sebaiknya dicopot nggak? Sebaiknya dicopot. Itu adalah cara berwudu. Intinya selama bukan emas, begitulah caranya. Mau itu cincin nikah maupun bukan cincin nikah. Ada lagi pertanyaan? Gimana, udah jelas jawaban pertanyaannya? Nah, Apakah ada perempuan istri di zaman Nabi itu minta cerai seperti di zaman sekarang? nah, ada, bukan nggak ada. Ada, termasuk seperti yang terjadi kepada Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasul. Nah, Zainab ini kan masih keluarga Rasul, masih sepupu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Dia selalu bukan minta cerai secara langsung ya, cuman sikap dia itu dia nggak mau bertahan dengan Zaid bin Harithah. Karena dia ngerasa dia orang Quraisy, orang terpandang dari suku Bani Hashim, nikah sama Zaid bin Harithah yang dikenal dari keluarga budak. Dia nggak ngerasa kufu, kalau bahasa kita kafa'ah itu nggak setara. Sehingga bahasa-bahasa beliau kayak ngucilin selalu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya kayaknya nggak tahan untuk mempertahankan sama istri saya. Kenapa? Saya dihina mulu. Kata Rasul, sabar, sampai di titik emang nggak kuat banget. Nah di situ kata Rasul, ya udah kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Emang mereka pakai sikap nunjukin kalau dia nggak suka lagi sama suaminya, dan itu udah terjadi dari zaman Rasul ada. Cuman mereka itu ada sebab-sebab tertentu. Makanya kenapa kafa'ah itu ditekan, kufu harus sederajat dari segi nasab, kekayaan, pekerjaan, supaya apa ya? Supaya nggak terjadi tadi saling nyinggung. Si suami orang biasa, kerjaannya biasa aja, si istri dokter spesialis. Emang mereka pas lagi maaf-maaf zaman jahiliyah pacaran dekat-dekat, begitu nikah nggak nutup kemungkinan ketika terjadi apa-apa si istri nyebut-nyebut, emang lo siapa sih, isi rumah juga dari gue. Nah kan kesian tuh suami, hatinya tersakiti. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya kafa'ah.
Dan kata-kata cerai itu terjadi dari zaman dulu, bukan zaman sekarang. Cuman sebabnya itu masuk akal. Nggak kayak zaman sekarang. Nggak cocok dikit, cuman adu argumen, minta udahan. Kayak anak kecil banget ya. Sedikit nggak terima masalah ekonomi, emang suami udah berusaha, cuman nggak dapat sebagaimana orang-orang yang lain. Nggak terima ada perempuan, gua nggak mau hidup begini susah mulu sama lo. Itu istri durhaka. Kecuali suami mabok, suami narkoba, taubat-taubat kagak, sholat ditinggal, si istri berhak untuk minta cerai kalau begitu. Kenapa? Karena dampaknya negatif nanti. Kalau punya anak pun, si anak akan terdidik dengan cara yang negatif. Cuman selama masalah ekonomi, masalah rumah tangga, itu hal biasa. Jangan langsung gampang minta apa? Minta udahan. Jangan, hati-hati. Karena pernikahan itu adalah apa? Disebutkan nama Allah dalam Al-Quran apa? Sebagai perjanjian yang berat. Perjanjian berat itu terjadi dua. Perjanjian berat antara dari Allah kepada para nabi, mereka itu dikasih apa? Dikasih perjanjian yang berat, jangan macam-macam dengan wahyu, sampaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mereka dijanji tuh, bikin janji langsung sama Allah. Perjanjian berat yang kedua apa? Pernikahan, disaksiin langsung sama Allah. Maka ketika mau difasakh, mau dibatalkan, lihat pantas gak untuk dibatalkan di pernikahan. Karena apa? Saksinya Allah sama malaikat loh. Gak seenaknya, gak cocok dikit, bini udah mulai gak cakep, ditinggal. Suami kelihatannya duitnya gak banyak, kayak suami temennya minta udahan. Emang dengan udahan dengan suaminya akan dapat suami yang baik? Belum tentu. Dapat yang buruk, iya. Hati-hati. Maaf kalau bahasa, walaupun bukan dari Islam itu bahasa ya, cuman umum kita gunain juga orang Islam di Indonesia. Masalah karma. Karma itu yang langsung terjadi kontan itu adalah apa? Kepada istri-istri yang durhaka. Dia ngerasa suaminya nggak ada gunanya, ya kerjanya cuma begitu doang, kok nggak dapat duit. Mencari suami yang berduit, ya fadhol nyari. Tinggalin suami ente. Senang nggak? Enggak, semakin buruk keadaannya. Hati-hati. Karena mau bagaimanapun, suami itu adalah menjadi sebab utama istri masuk surga. Cuma Anda bilang tadi, emang istri nggak berhak minta cerai? Berhak kalau alasannya nyambung. Apa itu? Suami mabuk terus, nggak pernah taubat. Suami narkoba terus, disuruh taubat nggak mau. Suami nggak pernah sholat bertahun-tahun. Si istri berhak minta udahan. Nafkahin iya, sesuai dengan kemampuan. Sabar, doain, biar suami semakin berkah. Sholat gak suami? Alhamdulillah sih sholat. Terus mau nyari suami kayak gimana lagi? Duit banyak nggak pernah sholat, digiring ente masuk neraka. Dunia ini hanya sementara, semua kita ngontrak. Ada saatnya masuk ke alam kubur. Mau bilang apa punya suami kayak gitu? Nah di situ, jadi itu bukan sesuatu aib. Itu kalau bahasa fikih disebut dengan khulu'. Khulu' itu ketika istri minta cerai kepada suami. Tapi khulu' itu si suami berhak minta sejumlah uang. Istri ngomong sama suami, ceraiin gue loh. Ya udah gue ceraiin, gue minta 1 M sini. Berhak nggak? Berhak. Itu disebut khulu'. Si suami minta duit sebagai syarat untuk menceraikan istrinya. Karena istri ceraiin suami nggak bisa. Yang jatuhin cerai hanya apa? Hanya suami. Nah ini minta duit imbalan, boleh? Boleh dalam Islam. Untuk apa itu begitu? Supaya setiap istri nggak gampang minta cerai sama suami. Dan si suami minta duit yang nggak masuk akal sekalian. Istri cuma kerja di pabrik, ceraiin gue, ya akhir. Ada syarat apa? Lu siapin duit 5 miliar, kan kaget deh, dari mana duit segitu? 100 juta susah, ya udah nggak bisa gue ceraiin. Yang bingung kan tuh. Nah, gue masuk pengadilan agama, fadhol. Dan hakim memutuskan tanpa kehadiran suami, padahal suami udah ngasih alasan bahwa dia nggak mau ceraikan istrinya, nafkahin sesuai dengan kemampuan, tapi diceraikan juga sama hakim yang berdosa. Maka Nabi bilang banyak sekarang perceraian terjadi, si suami nggak pernah ceraiin sebenarnya, nafkahin iya, cuma nggak cocok doang dalam rumah tangga, diminta cerai, suami nggak mau ceraiin, dia nikah lagi sama orang lain, dia berzina itu. Orang suami nggak ceraiin, gimana ceritanya coba? Seorang istri yang nasyizah, tahu nasyizah? Nasyizah itu ngelawan suami. Kata-katanya kasar sama suami, ngelawan luar biasa.
dan di situ suami berhak untuk tidak menafkahi dia sampai diminta maaf. Itu disebut nasyizah. Suami saya nggak nafkahin saya setahun, itu harus nanya dulu kita, kenapa nggak nafkahin? Ribut. Dan saya keluar dari rumah tanpa izin dia, nggak mau balik lagi. Ya wajar suami lu nggak nafkahin. Jatuh tolak nggak? Lah kagak, emang nggak wajib dia nafkahin ente. Lah ente keluar dari rumah tanpa izin ngambek, lagi mana nafkahin? Mau sampai 5 tahun nggak ada nafkahin juga tetap aja suami itu. Nah itu hukum fikih, memang harus dipelajarin. Nanti insya Allah ada pelajarannya. Insya Allah kita bahas semua itu. Hukum nikah, hukum muamalah, emang perlu dibahas, disampaikan. Karena zaman sekarang banyak orang masalah pernikahan ini suka nyepelehin. Kata-kata maaf ya, kata cerai kepada seorang istri itu banyak orang sekarang itu gampang. Mudah banget ngomong begitu. Habis itu baru nyesel. Astagfirullahaladzim. Gue udah ngucap berapa kali? 10 kali. Udah wassalam kalau 10 kali mah. Tapi kayaknya gue nggak sadar kesurupan loh. Tapi lu sadar 10 kali, berarti kan sadar itu. Nah itu, kalau bisa pakai istilah yang lain. Nggak kuat sama istri, pakai istilah yang lain. Udahlah, lo pulang dulu ke orang tua lo. Nah, itu kan kinayah. Ya bukan, kita tergantung niat kita. Niat kita mungkin ngadem diri dulu dah. Lo ngadepin diri, gue ngadepin diri dah. Nanti gimana baiknya kita baru putusin. Nah itu nggak jatuh cerai, karena itu kinayah. Kalau langsung ngomong cerai, ya jatuh. Nggak bisa, saya ngomong cerai tapi maksud saya nggak begitu. Terus maksudnya apaan? Maksudnya mau beli balon gitu? Nah itu nggak bisa, makanya hati-hati dalam ucapan itu. Nanti insya Allah ana emang mau khususkan, ada pembahasan khusus masalah nikah aja tuh. Masalah talak, masalah mahar, itu perlu dibahas. Karena banyak orang awam di luar, pernikahan itu nggak sesuai dengan syariat sama sekali. Maka semakin banyak anak yang dilahirkan itu anak-anak yang naudzubillah min dzalik. Bukan soleh solehah, tapi toleh tolehah. Tahu tolehah nggak? Rusak. Kalau soleh kan lurus. Kebalikannya apa? Toleh. Toleh artinya apa? Nyunsep tuh anak. Kagak beres, bikin orang tua pusing. Jangan-jangan pernikahan ini nggak benar. Nah itu harus kita bahas insya Allah nanti ya. Ada pertanyaan terakhir satu, lalu kita tutup. Ini baru 2 nih. Nah, gak usah malu nanya. Apa? Nah. Kita sudah iyain, tapi pas hari hanya kita banyak kerjaan sampai lupa. Terus 3 hari kemudian kita baru ingat. Nah, undangan nikah nih. Iya. Undangan pernikahan itu wajib untuk kita datangi. Itu poin pertama ya. Undangan yang wajib untuk kita hadiri itu pernikahan. Khususnya hari pertama. Kan suka ada orang bikin acara nikah sampai 3 hari. Hari pertama wajib kita hadir. Hari kedua sunnah. Hari ketiga makruh. Kalau bikin sampai 4 hari, hari keempat haram. Kenapa hari keempat haram datang? Udah terlalu mubazir. Buang-buang duit. Mendingan dikasih ke keluarganya yang susah, kasih ke tetangganya yang susah. Mau ngapain 4 hari? Hari pertama wajib, hari kedua sunnah, hari ketiga makruh, hari keempat haram. Kenapa haram? Karena sudah tabdzirul mal. Itu sudah terlalu banyak keluarin duit yang tidak bermanfaat. Hari pertama wajar bikin acara, namanya nikah, karena nggak mungkin sepi. Nah kita hadir wajib. Cuman sekarang saya pas mau hadir lupa karena banyak pekerjaan, kelupaan. Hari ketiga dari pernikahan tuh orang baru ingat, astagfirullah, lupa aneh. Dosa gak? Kagak. Kenapa gak dosa? Intinya kalau ninggalin sholat karena lupa, dosa gak? Enggak. Lupa, tapi lupa yang wajar ya. Bukan lupa gara-gara main gaple. Astagfirullah, belum sholat duhur gue, itu sengaja tuh. Itu lupa yang dosa. Karena apa? Karena lupanya lalai. Kalau lupa yang baik seperti kerja, lupa lagi baca Quran, lupa karena hadir pengajian, habis itu baru ingat, astagfirullah gue belum sholat. Nah itu lupa yang apa? Yang dianggap udzur. Itu dalam urusan sholat loh. Gimana urusan pernikahan? Yang nggak ada apa-apanya dengan kewajiban sholat. Jadi kalau lupa nggak apa-apa. Begitu kita ingat, nggak ada salahnya kita kondangan. Datengin, semampu kita kasih apa? Rezeki, minta maaf, bukan anak mau hadir. Kenapa? Lupa aneh. Lah kok bisa lupa? Kerjaan lagi apa? Numpuk. Kelupaan aneh.
Nah, itu kita sampaikan, dia mau percaya nggak percaya urusan dia deh. Yang penting itu disampaikan apa yang kita rasakan, seperti itu jawabannya. Kenapa ada lagi? Dan terakhir. Istri dalam masa iddah, apakah dosanya masih ditujukan kepada almarhum suaminya? Nah, istri masa iddah apa ini? Tolak apa? Tolak wafah, berarti tolak karena meninggal. Tolak karena meninggal itu kan iddahnya berapa bulan? Kalau meninggal berapa bulan? 4. Iddahnya 4 bulan. Nah, di dalam waktu iddah 4 bulan ini si istri ngelakuin bukan istri lagi, mantan istri jatuhnya. Ngelakuin hal-hal yang negatif. Apakah si suami yang meninggal itu mantan suaminya nanggung dosa? Kagak, karena udah mantan, bukan istri lagi. Dengan meninggal si suami, ini mantan istri. Masa iddah ngelakuin dosa, apa urusannya sama mantan suaminya? Suami dalam kubur siksa juga. Ya kagak, bukan suami lagi, udah putus. Putus pernikahan itu karena 2 sebab. Ini yang umum walaupun keluar dari agama juga termasuk sebab yang yang fasakh akad, yang bisa membatalkan akad. Ini yang umumnya kalau Islam sama Islam. Itu membatalkan akad itu karena cerai hidup atau cerai mati. Cerai hidup dia ngomong langsung tuh. Cerai mati dengan kematiannya langsung masuk iddah dia. Kapan suaminya naza' roh, dia masuk iddah. Nah, di zaman ini di masa iddah ngelakuin dosa, lah tanggung sendiri. Suami gue berdosa gak? Bukan suami lo lagi, itu mantan suami. Tapi di akhirat bisa ketemu? Bisa aja. Kalau itu suami yang paling soleh buat dia. Seorang istri nikah lagi. Gara-gara suami meninggal, mantan suami meninggal, dia nikah lagi sama laki-laki lain. Yang mana yang akan jadi suami di akhirat kalau sama-sama masuk surga? Kata ulama, aslahahum, yang paling soleh di antara suami itu. Yang akan menjadi apa? Suaminya dalam surga. Itu pun kalau suami masih mau sama dia. Tapi insya Allah masih mau karena istri itu di surga nanti akan lebih cantik dibandingin bidadari. Nggak ada apa-apa bidadari lewat. Itu tuh bidadari kan sifatnya tuh ciri-ciri masya Allah. Satu leher rambutnya jatuh ke bumi, matahari nggak ada nggak apa-apa. Yang penting ada satu leher bidadari bisa menerangin seluruh bumi. Lah istri kita masuk surga sama kita, bidadari malu ngeliat istri kita. Jangan bayangkan istri ente di dunia sekarang nggak ada enak-enak ya mukanya. Enggak, di akhirat beda. Di akhirat berubah semua. Itu istri cantiknya luar biasa. Itu yang kita harapkan di dunia bersama, di akhirat bersama. Maka jadi istri jangan larang suami ngaji. Kalau mau dunia akhirat wallahu alam بالصواب. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لا يغفر الهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب والحمد للإله
تناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.